Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di Gias 2025. Video yang rutin biasa kita lakukan yaitu membuat video yang paling disukai dan yang paling tidak disukai di masing-masing booth di Gias 2025. Iya, untuk video yang Anda tonton ini adalah mobil yang kami sukai, yang kami favoritkan dari tiap booth. Jadi dari tiap booth kami harus pilih satu. Untuk yang paling tidak favorit, paling tidak disukai di masing-masing booth ada di video channel Om Mobi. Nonton video itu juga sekalian. Dan kali ini kami akan memilih berdasarkan perasaan tanpa logika. Kayaknya udah bertahun-tahun emang tanpa logika deh. Enggak. Kalau dilihat dari tahun-tahun lalu selalu tanpa logika. Ini pakai perasaan aja, mana yang paling nggak dipilih. Dan gini. Sebelum pada ditanya, nggak janjian warna bajunya. Ya ini nggak bener, banget. Ya, ini nggak bener. Apa nggak ada yang ngasih tahu ya kenapa kita jadi baju sama kayak gini? Heran. Ya, mulai. Buat pertama, ini di sebelah kanan kita, tapi kita harus menjaga tradisi teleportasi. Betul. Oke. 1, 2, 3. Volvo. Ngomong-ngomong kita tuh ya, kalau di total loncatnya tuh 60 kali ya. Oh, 60-an kali. Rings close. Karena loncat-loncat. Booth pertama Volvo. Ada XC60. Siapa duluan? Saya duluan dong, ini channel saya. XC60, ada XC40 jadi EC40 sekarang. EC40 ya. Ya, terus ada XC90 yang baru yang face yang nah, face beritanya mereka turun harga. Ya, dari Nggak tahu pada turun harga aja. Volvo. yang iX30 iya. Nggak iX30 doang yang turun harga. Iya. Nah, fakta itu membuat mobil yang saya paling sukai dari Volvo adalah iX30. Om, tahu nggak? Satu dari bentuknya, iya memang ada kerjasama dengan Cina. Iya. Iya. Ini Volvo Cina. Ya, enggak. Sekarang gini, kita nggak bisa bilang Cina itu jelek gitu. Karena pada kenyataannya Cina bisa bikin mobil bagus dengan harga yang efisien. Dan ini bentuknya paling cute, sempit dalamnya memang. Iya. Tapi bentuknya paling cute dan harganya masih reasonable. Oke lah, harganya memang mahal dibanding mobil listrik Cina, tapi untuk mobil listrik Eropa, ini harganya yang paling murah. Volvo Cina. Nih ya. Nggak mungkin nggak paling murah ya, karena ada Citroen, tapi ini yang paling oke lah. Nih, dan bentuknya paling keren. Video yang Gias 2025 ini yang disukai tidak disukai, kami akan memilih berdasarkan perasaan. Oke, perasaan. Ya, bukan logika. Kalau secara logika mungkin, oh ini paling make sense dari antara semua Volvo, apalagi turun harga. Enggak, ini deh emosional juga, lihat dong bentuknya keren sekali, apalagi pakai roof rail kayak roof bar kayak gitu. Enggak. Tetap kalau kami tetap XC90 yang udah sejak tahun 2015 nggak ganti mobil. Kalau ini Gias tahun lalu, saya setuju Om Mobi pilih XC90. Saya pun akan pilih XC90 kalau ini Gias tahun 2024. Ini udah facelift lagi. Abis facelift naik harganya 1 miliar. Udah facelift lagi? Iya, tapi naik harganya dari 1,8 jadi 2,7. Ketika itu dirasa kemahalan, berarti kurang kaya. Ketika harganya masih di bawah 2 miliar, masih make sense ini mobil. Ketika udah hampir 3 miliar tuh udah jadi nggak make sense. Nah, ketika mau beli, coba aja tawar. Ya udah, itu. iX30. 1, 2, 3. Isuzu. Ada MU-X terbaru ya, masih generasi yang sama, cuma lebih segar, tapi nggak ada pilihan lain, Om? Nggak ada pilihan lain, ya udah kita jadi masa Traga sih? Kita langsung pindah ke booth berikutnya sambil mendoakan Isuzu punya line up yang lebih banyak lagi di tahun 2026. Satu. Tar. Apa? Sebenarnya ada dua. Sebenarnya D-Max sama MU-X ya, tapi cuma kita kan ya sama, tinggal masalah suka pick up apa suka ini. Kalau saya suka yang pick up. MU-X. Ya udah, jadi milih dong. Oke, kita pindah. 1, 2, 3. Aletra. Ada 5 mobil di sini. Nah, penjelasan dikit, Aletra adalah brand Indonesia ya. Iya. Walaupun itu sebenarnya dibuat oleh perusahaan Cina. Tapi mobilnya dibuat oleh perusahaan established juga di Cina. Iya, yang disesuaikan dengan spek yang diminta oleh Aletra, dan beliau ini salah satu pemiliknya. Nomor 1. Pemilik nomor 1. Sampai ininya code-nya tuh 0001. Terus bangga gitu? Bangga dong. Kalau mobilnya ada jutaan nomor 1, dapatnya atau 2 ribuan, ini kan masih belum banyak yang memang nanti yang akan punya. banyak karena sangat berguna. Sayangnya Aletra cuma punya 1 unit di sini, hanya L8. Jadi dengan berat hati kami tidak bisa membahas dan tidak bisa memilihnya. Iya. Moga-moga di tahun depan Aletra line up-nya makin banyak. Amin. Kita pindah. 1, 2, 3. Ceres. Jadi bukan DFSK. DFSK Ceres.
Tapi DFS-nya sudah nggak ada lagi. Nah? Ada Gelora doang. Yang lainnya Ceres. Oh iya, dulu ada Glory. Dulu ada Glory. Oh, iya. Gelora, Iya. Glory. Glory, iya. Ya, Nah jadi- sekarang ini ada beberapa pilihan nih, Ceres E1 atau Ceres 3 atau Glora. Oke. Atau ada ini yang combustion. Tadi di Volvo udah saya, di Isuzu sekarang mobil artinya. Yang paling disukai di sini sebenarnya Ceres, sebenarnya Glora loh. Kenapa? Pakai perasaan ya. Ini yang paling simpel ya, yang paling sederhana. Ini bisa difungsiin macem-macem gitu loh. Ya, kan ada yang versi Ya. passenger, ada yang versi Ya. blind van begini. Ini kemarin kita pakai pindahan Om. Oh ya? Gede banget Gede belakangnya, banget ya. gede banget, enak banget dan nggak beli bensin. Tapi ini adalah mobil komersial, nggak akan seenak misalnya kayak Ceres 3. Iya perasaan kalau dari sini kayaknya butuhnya ini deh, gitu loh. Mobil yang pilihannya. Apa? Kalau saya, mobil yang paling saya suka di boot Ceres ini adalah ini. Ini Utamanya. ikut-ikutan nih. Tadinya kemahalan ini mobil. Tapi dengan logika, ini sekarang 270 harganya. 270 buat kan mobil kayak gini tuh, apalagi kalau buat pribadi kita kan nggak pakai tiap hari yang jalan-jalan jauh gitu ya. Nggak pakai. Tapi buat delivery barang Ini gitu ya. enak, gede. Iya. Dan dia juga ada crumple zone-nya. Ada crumple zone-nya, Iya. penting. Jadi sama saya juga itu Gelora. Ya, nah, op. Ini sini titiknya. 1, 2, 3. Subaru. Subaru. Subaru di sini Subaru ada mobilnya menarik sih. semuanya punya karakter sendiri. Semuanya Beda-beda all wheel fungsinya, drive tapi yang satu kecuali tidak- satu tapi dia juga punya heritage yang kuat. Oke, sekarang gimana? Ini kalau dipakai balapan. nah itu dia yang membuat saya mobil paling favorit di boot Subaru tahun gara-gara ini dipakai balapan. adalah BRZ. Kenapa? Nih dari Karena semua akhirnya saya tahu sendiri gimana rasa handling mobil ini, gimana mobil itu mesin boxernya juga tahan dipakai Feral juga di drifting, ternyata ditingkatin tenaganya tuh juga masih ini diturboin dengan internal standar, Bayangin. turbo bolt on. Bayangin. Ini Subaru yang nggak pakai turbo dan nggak all wheel drive. Yes, justru disitulah uniknya. Lah, ini bukan uniknya. Ini Omobi Subaru yang paling nggak satu-satu- Subaru. Omobi satu-satunya reviewer yang tidak menampilkan wajah asli reviewer mobil. Jadi unik nggak? Jadi unik. Ini satu-satunya Subaru ya. Jadi Subaru yang paling nggak Subaru. Jadi reviewer mobil yang paling nggak reviewer mobil. Nggak gitu dong. Nah iya. Nggak gitu. Kalau ini Reviewer beda. mobil di seluruh dunia itu tidak ada Beda. yang penampilan menyembunyikan. sama ini fungsi. Justru di situ uniknya. Dan walaupun ini Toyota tapi nggak 100% Toyota. Oke, dari bodinya ini handlingnya bagus. Dari mesinnya yang benar-benar murni Subaru, ternyata mesinnya reliable. Nggak ada satupun peserta itu jebol mesinnya. Masa Iya, nggak jebol? nggak ada, belum ada. Ini 24 kan? 2400 FA24. Tapi nggak Oke, turbo. ini mobil yang Standarnya saya memang standar jadi kan nggak turbo. jadi mobil yang paling favorit. Bahkan di Indonesia itu gaungnya lebih besar daripada Toyota GR86 yang jadi kembarannya. Nggak. Mobil apa? Outback. Jadi Oh Outback iya, ada ini. satu lagi guys. Mobil favoritnya Om Mobi di sini diputuskan oleh Subaru tidak mau memamerkannya lagi. Nggak. Subaru WRX Wagon Karena tidak dipamerkan lagi di Mungkin sini. terlalu laku ya, jadi nggak mau bukan. dipamerin. Karena space-nya kecil, jadi harus prioritas paling akhir buat dipamerin. Ini itu ya, ada. prioritas itu karena itu kayak ini kan nggak, itu kayak Subaru yang itu tuh yang Apa? sedan, Apa? ya kan? Itu kan nggak laku tuh mesti ditaruh sini gitu Ya ya. nggak ada mobil justru mobil yang nggak laku itu malah yang nggak dipamerin. Pokoknya dari semua Subaru ini yang pengen kami bawa pulang tuh Outback. Ini Outback, nyaman banget. Yes, setuju, ini nyaman. Ini nyaman, kekurangannya cuma tenaganya biasa aja. Tenaganya biasa aja. Sama kalau mau belakangnya lega loh. Ya belakangnya lega. Sama kalau mau parkir agak susah, panjang soalnya. Panjang. Ini Ya, Subaru tapi yang ini paling enak. panjang. Ini enak. Enak sekali. Ya, tapi nggak seenak BRZ. Tapi nggak seasik wagon. Iya. Sayang wagon sudah tidak. Bukan sudah tidak, dia nggak mau dipamerin lagi, nggak perlu ditonjolkan lagi karena sudah terlalu menonjol. Gimana gitu rasanya punya mobil itu? Nggak di sama Subaru Nggak, udah nggak nggak, dianggap nggak. penting lagi. Udah, nah pindah dulu. 1, 2, 3. VinFast. Produk Vietnam. Yes. Ya, dan mereka masukin mobil-mobil yang luar biasa, masuk VF3 ini. VF3. Yang kita beli juga. Ya, ada VF5, VF6 dan VF7 muncul Ada juga. E34, Yes. taksi jadi taksi Ya, juga.
sayangnya harus Omobi yang milih mana mobil yang paling disuka di sini. Yang paling kami suka di sini mungkin agak kurang masuk logika, ya. Adalah yang baru saja keluar, yaitu VF7. Om, VF7 terlalu mahal untuk sebuah VinFast. Tahu, tapi lihat dong. 568 juta. Lihat bentuknya, ganteng banget. Lebarnya pas, tingginya pas, duduk posisi nyetirnya, coba posisi nyetir. Coba. Bukannya susah ya. Kebal yang belakang dipencet. Ini bukanya susah. Aneh. Coba nih. Nah, terlalu tinggi buat saya Om, dashboardnya kerendahan. Ini nggak bisa. Ini tuh bukan sedan. Dan setirnya kekecilan Om. Lucu. Kekecilan untuk mobil sebesar posisi ini. nyetirnya enak. Terus masih USB-A. Hah? Masih itu gampang, tinggal USB-A. colokan pakai 12 volt power outlet jadi USB-C kenceng. Posisi nyetirnya enak. Empuk-empuk semua. Gitu. Emang harganya nggak logis. Harganya nggak logis, 568 juta. Cuma ini nggak VinFast tuh belum saatnya menurut saya punya mobil yang 100 gini. Iya. Karena dia harus ngebangun brandnya dulu. Tapi ini kan ya ini Indonesia. Negara lain pasti cocok-cocok aja. Pintunya. Coba. Tuh, lega kan? Ya Allah Om. Headroom. Udah nyobain headrest. Headroomnya ya. Headrestnya nggak ergonomis. Iya. Lah Tapi kok nyetirnya iya? enak. Nggak, tetap dari semua di sini. Ini akan pilih karena VF3 udah punya. Nggak. Iya kan harus anggapannya kalau belum punya VF3 dong. Kalau buat saya, mobil yang saya favorit di Booth VinFast ini sebenarnya ini secara spek itu menarik. Cuman 568, saya masih nggak rela ngeluarin 500 juta untuk merek baru. Ini menarik, 397 juta rupiah. Tapi gini, bukannya lebih gampang ya? saya gini, VF6 dan VF7 itu mobil yang dibeli karena logika. Dan di harganya banyak produk Cina yang lebih baik, ya. Lebih baik, ya. Lebih menarik dari itu. Justru menurut saya keunikan dari VinFast adalah di VF3. Yang mobil ini tahun lalu menjadi mobil yang saya paling tidak suka, tapi setelah punya, ternyata yang saya bilang itu DC itu akan merepotkan segala macam. Ternyata enggak, karena kita bisa pasang di rumah yang DC. Iya, dan ya. Oke, mobil ini tidak sempurna. Ada masalah ada masalah mundur itu ada bunyi glutuk. Punya kami nggak? Nah, punya Om Mobi nggak kan? Punya saya kan bunyi. Udah diperiksa di bengkel, udah membaik, masih ada dikit bunyinya. Tapi memang itu tidak mengganggu keselamatan, bukan kerusakan mobil dan tidak ada yang nggak ada yang serius. Nggak ada yang serius lah gitu ya. Tapi memang agak mengganggu dikit. Tapi mobil ini tidak sempurna. Tapi dari segi bentuk, dari segi penggunaan, ini adalah VinFast yang dibeli karena bisa jadi mobil hobi, bisa jadi mobil yang dimodifikasi. Bukan VinFast yang sempurna, tapi VinFast yang pasti akan saya pilih. Iya. Ini Om Fitra di rumah jalan normal chargernya? Jalan normal. Kami nggak? Lah, ya itu masalah rumahnya. Di rumah jalan normal, di kantor juga jalan normal. Nah, cuman berharap VinFast segera melakukan penyelidikan kenapa ada mobil yang geluduk-geluduk sama yang ngecasnya repot. Apakah itu kerusakan atau memang karakter mobilnya? Kalau karakternya it's okay, namanya mobil harga segini. Dan yang kedua, after sales service-nya harus lebih disolidkan lagi. Supaya nggak ada masalah miskomunikasi. Karena perkembangannya masif sekali. Dan ini kan charger wall charger sama mobile charger kan sama nih jadi satu. Dia sensitif sekali terhadap dayanya di rumah tuh. Jadi memang agak sulit. Tapi ini karena VinFast yang lain itu bisa dengan gampangnya dipatahkan dengan mobil Cina yang lain. Kalau yang ini dari bentuknya nggak terkalahkan. Iya, nggak terkalahkan. Punya keunikan VF3 ini. Pindah. 1, 2, 3. Jetour. Ini tuh curiga satu basis sama Chery J6. Kenapa? Curiga ya? Bentuknya tuh mirip. Enggak mirip aja. Karena gini, ada beberapa mobil-mobil Cina SUV yang bentuknya mirip-mirip gini. Iya, tapi kan mereka kan sebenarnya satu grup kalau di
Cinanya kan. Kalau di Indonesianya aja mereka beda kongsi. Secara dimensi gimana? Ini lebih gede loh. Lebih gede. Ya, ini lebih gede dan ini bukan listrik. Dan ini lebih ganteng daripada J6. Ini bukan listrik, ini internal combustion, all wheel drive. Ada plug-in hybridnya nggak? Bukan lebih ganteng, dia lebih perkasa daripada J6. J6 tuh slim gitu ya. Ini tuh ada otot-ototnya tuh. Ini keren banget. Ini keren. Ya. Ini keren. Keren banget. Tapi sayangnya ini belum dijual. Belum dijual. Yang dijual di sini adalah Dashing dan X70 Plus. Ada X70 Plus itu dijual nggak? X70 Plus dijual. Ya Allah, tuh kenapa palsu itu? Oh iya? Nah udah. Ya saya udah pernah nyoba yang Jetour Dashing. Ya. Dan enak rasanya. Bentuknya juga keren. Palsu. Ada 4. Pilihan saya, mobil yang paling saya suka di sini ya. Karena hanya 2 yang bisa dipilih antara Dashing sama X70 Plus, saya pilih Dashing. X70 Plus bentuknya tuh mirip apa tuh? Iya, bentuknya urus ya? Lamborghini urus atau? Lamborghini urus, kami sudah coba ini juga jalan-jalan. Enak. Iya, sayangnya ini belum pernah nyoba. Iya, jadi ini belum pernah nyoba kami. Tapi dari bentuk luarnya luarnya bagusan itu. Iya, ini tuh kayak SUV biasa gitu. Jadi bingung nih, nggak bisa memilih ini aja. Yang mana mobil? Ini biasa aja itu mukanya kan. Iya, ini juga tenaganya 115 kW. Lumayan loh, 156 HP. Iya. Kayaknya. Tapi ya dari bentuk lah. Bentuk sih ini. Itu Iya. ini belum nyoba sih, belum tahu. Iya. Oke, Indah. 1, 2, 3. Hyundai itu, aduh, dia tuh pelopor mobil listrik di Indonesia gitu loh. Ya, dan sekarang kayaknya mungkin punya tim desainer baru kali ya, seger-seger banget modelnya semuanya. Semuanya dia punya bahasa desain baru. Nggak kebayang Stargazer itu bisa jadi kayak gini iya, tampangnya. Iya. Coba perubahan Stargazer dari yang lama ke yang Kartens. Iya. Menurut Om Fitra gimana? Sangat positif sih. Sangat positif. Sangat positif. Seger sekali, karena ini kayak Duran nih. Ada Walaupun juga orang nggak suka banget. Ada yang bilang bahwa perubahannya tuh kotak-kotak tidak senada dengan garis bodinya ya. Senada aja kalau itu. Kalau menurut saya suka aja. kok. Saya suka, tapi dibandingin Stargazer, Kartens atau X, memang yang X ini saya lebih suka. Menonjol banget gini loh. Iya. Bukan hanya ini loh. Dashboardnya, interiornya tuh bagus. Tapi ya karena mobil ini sudah launching beberapa tahun dan ini hanya sekedar facelift, nggak bikin saya jadi pengen ganti, favoritkan mobil ini. Terus apa dong? Terus siapa ya? Tadi yang milih di situ siapa duluan? Oh, sekarang Om Mobil duluan artinya. Yang milih? Iya, mobil yang paling favorit di sini. Ya, sebenarnya kami mau milih Kartens. Ya kan, karena ini fresh, baru sekali. Tapi setelah nyobain dan ngelihat dalamnya kemewahan selera bapak-bapak ini, Om. Iya. Iya. Dari semua ini, dari semua di Hyundai pengen bawa pulang tuh. Iya. Palisade baru. Bentuknya iya. Ya, dalamnya dong. Iya. Wah, gitu. Om, harganya. Lah, harganya gimana? Harganya masuk akal loh dari sebelumnya. Masuk akal gimana? 1, dari Palisade sebelumnya. Ini kaligrafi. Palisade sebelumnya dibuat ketika belum ada pesaing-pesaing berat dari Cina. Iya. Sekarang pesaing-pesaing dari Cina itu menurunkan harga, Palisade malah naikin harga. Sekarang itu trennya, mobilnya baru generasinya harganya turun. Ini harganya naik. Pesaing-pesaing itu nggak ada yang bisa nyaingin stands out-nya ini. Ini stands out. Gantengnya kan? Gantengnya. Yes. Di lobby hotel, di mall, di apa. Inner beauty-nya kalah sama Cina. Ya, tapi ini stands out banget. Apa? Stands out banget. Ya, hybrid. Nggak irit amat hybridnya ya. Iya. Dengan harga ada all wheel drive, dengan harga sama seperti Palisade, produk Cina bisa dapat plug-in hybrid. Ya. 2. Ya, tapi kelegaannya beda Om. Ini gede. Itu juga gede. Ini lebih gede. Ya iya, udah cuman ini bagus banget. Ini mau produk bagus, ganteng banget. Tapi ya mesinnya bukan plug-in hybrid. Ya, hybrid biasa. Hybrid biasa dan harganya. Dan nggak hemat-hemat amat. Ya. Gimana? Ya. Kalau saya yang paling tidak disuka, konsisten. Ini paling suka. Kona elektrik. Dia sadar nggak sih ini video paling disukai? Apaan? Apa? Ini yang paling disukai. Yang paling disukai. Tua. Ini harus masuk, nggak boleh potong. Yang paling disukai. Nih.
Ini menarik ya di sini soalnya. Heran sih. Akhirnya saya harus memilih di tengah persaingan semua ini karena Hyundai ini banyak digebukin sama pabrikan Cina. Tapi satu yang masih belum disentuh, bukan hanya untuk pabrikan Cina, tapi juga pabrikan Eropa belum bisa menyentuh mobil ini. sendiri. Enggak, bukan masalah mobil sendiri. Tapi di sinilah Hyundai itu unggul, jadi tidak bisa dibandingkan harganya dengan yang lain. Mobil gimmick pakai suara-suaraan. Yang bikin Omobi jadi suka, yang bikin Omobi jadi kok kami nggak diundang sih? Yang bikin Omobi kalau Bung Fitra belum pesen, kami pesen. Iya kan? Iya. Ini bukan karena saya punya, tapi karena ini yang tidak bisa membuat Hyundai ini tidak bisa di-compare sama merek lain. Apa yang bikin Omobi nggak punya ini sekarang? Karena saya udah punya duluan. Heran. Sebenarnya kalau diundang pertama kali nyobain ini sih, kayaknya beli juga. Iya. Dan sampai sekarang loh, dia udah 2 tahun keluar di dunia artinya. Belum ada yang ada Ioniq 6 N. Hyundai juga kan? Dengan bentuk yang lebih aneh. Mungkin itu dipaten sistem itu semua, jadi nggak ada yang bisa bikin. Masa dipaten? Pasti dipaten lah kalau begitu. Idenya dari dia. Yuk, 1, 2, 3. Lepas. Aduh. Brand baru. Cherry Group terpaksa harus kita lepaskan dulu dari video kali ini. Karena mereka produknya baru satu lepas L8, sedangkan yang L6 jangankan dijual, disentuh aja nggak boleh. Iya, maka ini juga emang udah dijual? Udah. Hah? Udah. Bisa pesan setir kiri? Ya, tapi udah bisa dipesan nantinya. Oh, ini baru brand launching aja ya? Brand launching. Jadi kami doakan semoga lancar, semoga tahun laku. depan ada banyak produknya, jadi bisa dipilih mana yang disuka mana. Dan ini bagian dari grupnya Cherry. Waktu itu launching di Wuhu juga kita diundang itu. Iya. Dan kita terkejut mereknya Lepas, tapi ternyata itu dari Leopard dan Passion. Jadilah Lepas. Andai itu orang googling dulu Lepas tuh artinya apa? Kelamaan. Yuk. 1, 2, 3. Hah? Dia hilang kemana ya? Sebelum kita keliling-keliling cari mobil terbaik dari tiap booth, saya mau cari satu yang pasti dulu kopi favorit saya, Point Coffee. Palm Sugar Latte 1. Di sini semuanya disajikan fresh dan dibuat langsung oleh barista-barista yang terampil memakai mesin kopi standar internasional. Dan yang paling penting, semuanya pakai 100% biji kopi Arabica asli Indonesia. Terima kasih. Palm Sugar Latte. Ini Palm Sugar Latte-nya harus coba sini. Ini campuran espresso, manis gula aren, dan susu segar. Enak banget. Dan bikin mood langsung enak buat langsung jalan-jalan lagi di Gias. Mantap nih. Oke, sekarang kita siap langsung jalan ke booth berikutnya. Titip nanti takut tumpah pas teleportasi. 1, 2, 3. Maxus. Dari mana? Dari belakang situ. Jalan-jalan bentar. Ngapain di ada belakang urusan sana? Ada urusan tadi. Oke. Urusan? Maxus. Maxus ini sempet hilang terus ada lagi. Sempet hilang loh. Kita berharap nggak hilang-hilang lagi. Karena ini mobil enak. Yes. Dan ini ada Miva 7 dan Miva 9. Terus terang persaingan yang berat sebenarnya di Miva 9, Om. Iya, rame Miva 9. Sampai akhirnya Miva 9 nurunin harga tuh kayaknya. Iya. Karena di situ ada Xpeng X9, ada Denza D9. 9 semua loh. X9, D9. Padahal nggak ada satupun dari mereka yang 9 seater. Iya, tapi semuanya 9 ternyata di situ. Artinya dengan logika yang sama, ini saingannya adalah Xpeng X7 kalau ada. Ya, Denza D7, Miva 7 ya. Nah, itu membuat saya jadi kalau misalnya mau membeli Maxus, justru sini deh. Perasaan dulu nggak ada leg rest-nya. Sekarang ada ya, bikin buat. Jadi pengen nyoba. Headrest-nya enak dengan bantal. Ini seharga Serena kan? Iya kan? Ini menarik banget nih mobil. Terus ini nuruninnya gimana? Oh, ini elektrik di sini. Iya, elektrik. Udah nggak apa-apa. Nggak jadi. Kesenjangan teknologi aja, Mas.
Astaga, elektrik itu. Soalnya logonya beda, itu buat maju mundur logonya. Iya, logonya buat maju mundur, kirain itu buat maju mundur. Ini udah paling mundur segini. Ada mejanya. Ada wireless chargingnya juga di meja. Ada wireless charging di meja, ada wireless chargingnya? Iya. Sini. Iya, betul. Lari-lari dong handphonenya. Nah, Ini bingung memilih nih kalau kayak gini nih. tapi walaupun persaingannya berat, tetap ini yang saya pilih kalau ke 9. Asus. Iya, Tetap Miva 9. Kenapa? Karena size. Bukan. Aura luxuriousnya tuh jauh dibanding Miva 7. Enggak ah. Terlalu mirip. Enggak, Kami milih Miva 7. tempat duduknya aja udah beda. Enggak, bukan. Layarnya. Dari luar itu mirip. Beda size. Dalamnya tuh lebih. Rasanya kami ini lebih milih yang depan sana deh Yang mana? daripada ini. Kalau itu harganya enak. Ini berapa harga? Ini pasti turun juga harganya. Ini tuh turunnya di bawah 1M. Di bawah 1M. Di bawah 1M. Iya, jadi menarik. Ya. Jadi Ini menarik. Coba Miva 9. lawan head to head sama itu juga. Dah. Bingung milih. Kami milih 7 Karena dengan harga harganya. yang pas, ukuran Oke. yang lebih nyaman dikendarai di Indonesia, Jakarta tepatnya, masuk gang. 1, 2, 3. Xpeng, Sipeng, Xiaopeng, Xiaopeng, Xpeng. Susah Inilah, sekali. masalah pertama dari Xpeng itu adalah Namanya. bagaimana melafalkannya. Bahkan di acara peluncuran brandnya pada saat itu disebutnya disebutnya Xpeng. Xpeng ya, bukan Xpeng. Iya. Xpeng ya. Iya. Oke, kita Xpeng. Tiba-tiba MC-nya dan orang dari prinsipalnya ngomongnya Ngomongnya Xpeng. Tapi tetap di sini berkeras Xpeng. Iya. Tapi anyway, di luar namanya, ini produknya Wah, mengesankan sekali. Iya, ada Xpeng dua G6 pilihan. dan X9. Nah, sayangnya baru ada 2 produk ya, iya. jadi Ya itu dua-duanya. belum bisa dibeli ya. Yang itu belum. Kalau disuruh milih di antara 2 produk ini, yang paling menarik perhatian, ini Omobi dulu ya sekarang ya. Enak Om, bener-bener kualitas premium banget. Om, kayaknya tiap brand dari China ya satu vendor ya. Iya, iya. Semuanya sama Instrumen layoutnya. sama instrumen sama infotainmentnya tuh nggak punya ciri khas ya. Iya. Iya. Nah, itu. bukan jelek ya, tapi kenapa sama semua gitu loh? Enggak, Mirip semua. menurut saya itu jadi menghilangkan satu aura identitas yang kuat tuh jadi Iya. berkurang. Oke, Om Mobi pilih mana mobil yang Om Mobi paling suka di antara 2 mobil nih, X9 atau G6? Bapak-bapak banget sih seleranya. Bukan bapak, lihat dong, streamline. Keren. Terus? Sampai belakangnya. Awalnya ngelihatnya aneh. Mengkupe untuk Mengkupe, MPV coupe. Awalnya ngelihatnya aneh. Ya. Sampai sekarang masih aneh. Iya. Tapi kalau ngelihat belakangnya sini, ini wow, jok belakangnya Om. Ini jok belakangnya wow sekali. Iya. Sangat Iya, wow. iya. Bahkan jok masih tegak aja di belakang itu banyak ininya, Iya. space-nya. Enggak, Space barang tuh space masih bagasi banyak ya. di belakang tuh. wow sekali. Ini joknya enak sekali. Udah. Jadi Om Mobi pilih X9. Ya, Oke. Terus Om Mobi berharap saya sama gitu pendapatnya sama Om Mobi. nah pasti kepengennya beda kan? Coba beda nggak? Sama ini juga. Ditambah lagi ini all wheel steering. Iya. Variannya banyak. Ini lebih panjang daripada Denza Iya. D9. Dan Denza D9, Maxus Miva 9 nggak ada pilihan varian. Ini tuh ada pilihan varian. Iya. Jadi ini Yang mahalan Terbaik dan nih. yang murahan. yang kita pilih adalah X9 di booth Penasaran Xpeng. banget, udah nyoba belum? Udah Enak nggak? di parkiran. Ya di parkiran. Siang ini mau diambil kayaknya. Di parkiran. Kayaknya kita mau nyoba mobil tesnya. Nah, oke, bagus. Nanti ceritain. Ya. 1, 2, 3. Kia. Siapa duluan? Tadi di Xpeng itu Om Mobi duluan. Jadi di sini saya Ya, duluan. oke. Oke. Tidak panjang lebar dari semua produk yang Pasti ada di ini. sini. Udah pasti ini. Yang paling saya Pasti ini. suka adalah ini. Lah. Ini kemarin sama Auto Driver jalan hemat banget bensinnya. Yang hybrid. Nyetirnya masih fun to drive. Bantingannya enak, dalamnya itu lega. Ayunan suspensinya gimana? Ayunan suspensinya oke. Dibanding zona lama lebih oke sih. Iya, ini. Terus ini nih. Ini joknya Joknya emang nggak elektrik ya, tapi praktikal gitu. elektrik.
Elektrik. Elektrik atas bawahnya, cuman maju mundurnya kan enggak. Enak ini joknya. Ini jok captain seat simple, cuma enak banget karena bisa dijungkitin gitu. Ini Ya. dan Tapi bukan susah- pilihan dan- kami. apa? Bukan pilihan kami. Bukan pilihan Om Mobi kan? Om Mobi mau Kami tetap suka mau mobil ini. Dari semua Kia, too kami tetap- expensive, I know. kemahalan. I know. Bentuknya emang paling keren. I know. Money doesn't matter. Ini. Ya udah. Ini kita sampai Bali, Om. Iya, sampai balik sekarang 19 jam sampai Surabaya. Iya, dengan kerepotan ngecharge-nya. Iya. Sampai harus dibantuin orang PLN baru bener. Ini tuh ada videonya. Ini tetap Kemahalan. Iya, ini. Kemahalan tuh. Ini. Carnival Ini, ya. hybrid tuh. Enggak tetap EV9. 1 2 3. Jeep. There's Capek. only one Jeep. Iya, Makanya- JEP. Makanya cuma satu Cuma juga satu, yang iya, cuma satu. Cuman Jeep JL. Cuma Jeep JL Rubicon. Iya, bahkan yang 2 pintu dan 3 pintunya tidak ada, hanya ada yang 5 pintu. 5 pintu, jadi tidak bisa kami pilih di sini. Ya makanya, gimana nih? Ya karena there's only one Jeep, cuma satu. Jadi kami doakan semoga di 2026 Jeep lebih banyak line up-nya supaya bisa kami pilih mana yang kami Ini paling ingin lihat favoritkan. Gladiator di sini, pengen lihat 3 doors, pengen lihat yang elektrifikasi. Tapi yang Willys Edition keren sih itu. Keren, velg begitu. Cuman masalahnya harganya 2,4 sekian, itu belum sama pelek, belum sama aksesorisnya segala macam, baru stikernya aja. Ya. Harus nambah sekitar katanya 200 juta lagi atau berapa gitu ya untuk nambah semua aksesoris yang terpasang di mobil itu. Termasuk velg kalengnya. Ya, Udah, tapi jadi kita nggak bisa pilih. Kita pindah nih. Pindah. Udah. 1, 2, 3. 3. Hafal apa ora? Orang hafal. Ora hafal. Jadi ini booth-nya GWM. Di GWM tuh sub-brandnya banyak nih. Ada hafal, ada ora. Ora. Kenapa jadi masih Jawa ya? Ora. Ada hafal, ada ora, Ada tank. ada GWM Tank. Nah, jadi kita gabung aja semuanya karena ini tergabung dalam GWM. Mana yang kita paling suka? Siapa duluan? Tadi terakhir di Xpeng yang kita milih itu siapa yang milih tadi ya? Oh, Bung Fitra duluan. Coba kita rewind dulu videonya. Bung Fitra duluan. Saya duluan deh. Tadi di sana. Ya. Jadi sekarang Om Mobi duluan. Ya. Produk yang paling Om Mobi suka adalah GWM Tank 300 diesel. Om. Tahu nggak sih? Ini cuma namanya aja yang tank, tapi bukan tank. Memang bukan ini mobil. Ini mobil yang bercita-cita jadi tank. Enggak, itu adalah nama yang melambangkan kekokohan mobilnya. Wah, Tuh. Itu Salesforce namanya itu baru. Salesforce. Tank 300 diesel. Kenapa? Diesel. Karena nih ya, biar Di mobilnya aja, dekat mobilnya menambah pilihan mobil bermesin diesel di Indonesia, SUV bermesin diesel di Indonesia. Ini ada yang 4x4 ya, dan ada locker belakangnya. Ya. Oke, pilihan saya sama seperti Om Mobi, tank 300 diesel. Ketikutan. Soalnya ini belum terbukti arogan. Tapi awas, kalau sampai Jangan ada yang sampai ini arogan, jadi arogan. ada sampai arogan, nggak dipilih lagi tahun depan. Iya. Tapi ini menarik, Ini rasa- bentuknya keren, mesinnya diesel, Ini diesel harganya 4x4, reasonable. ada locker belakang dan sayangnya 5-seater aja. Tapi ini rasa remnya lebih natural, Iya, lebih enak. iya. Tapi by the way Om, Apa? ada satu yang menarik. Ini nih, oke Ya. ya kita favorit ini. Ini ada Ini Hafal, nggak bisa dipilih. yang bentuknya mirip Jetour T2, mirip Chery J6 juga. Ya makanya kan banyak itu model itu jadi kayak template model Defender. Ya, Cina ini apa jangan-jangan banyak common Common parts parts, ya? iya, bisa Terus jadi. sampai elektroniknya jadi untuk Pinternya mereka ini. mengurangi harga Iya. produksi ya. Iya, pinternya mereka. Ngapain kita jalan sih? Ada teknologi ya? Kita Teknologi, pindah. teknologi editing. 1, 2, 3. Citroen. Ini pilihannya ada apa aja? Ada C3 Aircross, ada C3 Sport, ada EC3, ada Basalt. Siapa duluan? Sayangnya, saya duluan. Oke. Udah jelas dari semua line up yang ada di Citroen, yang paling saya suka adalah Citroen Basalt ini. Om, Bentuknya belakangnya begini, Om. mengkupe, Ini jadi unik. Ini aneh, Om. Mesinnya kecil, harganya reasonable untuk sebuah Citroen ya. Ini mesin apa? 1200 turbo kalau nggak salah. Ya, 1.2 turbo, 6 speed, 110 PS. Jadi ini ya, dan ini crossover ya, jadi tinggi,
tapi bentuknya ada sportinya dan moga-moga kenyamanannya kayak Citroen. Inilah yang paling Citroen dari Citroen yang lain. Citroen yang saya kenal nggak ada itu model SUV zaman dulu. Citroen modelnya tuh nyeleneh. Ya seperti ini Citroen. Ini Basalt sih harganya sih sebenarnya Nggak bisa dibilang nggak murah rendah-rendah juga. amat gitu ya. Cuma ini kan paling unik di antara Paling semuanya. unik. Citroen tuh harus unik. Yang lain nggak ada yang unik. Iya. Tadinya Ini. mau milih Aircross, tapi Ini paling Citroen. harganya reasonable. Iya, untuk nggak Citroen. murah-murah amat. Tapi untuk ini Citroen yang paling Citroen kalau menurut saya. Ya udah, ya bentuk aneh. Citroen butuh bentuk yang aneh. Iya. Ya, pengen nyoba ini. Iya. Jadi pilihan mobil Sama. satu, 1, 2, 3. Mercedes-Benz the best or nothing. Lead with the Star. Oh, beda lagi. Gak tau nih baru. Oke, harus memilih mana yang paling kami suka. Kalau kita kesini, mana yang mau dibawa pulang? Yes. Ini menarik sekali, CL53. Tapi Iya. AMG-nya Ini tuh jadi C-Class Coupe dan E-Class Coupe jadi satu jadi mobil satu. ini. Iya. Nah, nggak tahu dari semua Mercedes-Benz ya, tetap pengen yang namanya S-Class loh. Kami pernah punya Nggak pernah punya kalau S-Class yang ini. yang S-Class yang lainnya. S-Class masih punya sekarang, W108. Iya. Tapi jujur aja di S-Class generasi yang ini sebenarnya nggak ada lompatan teknologi yang 10 tahun ke depan loh. Apa? Nggak ada. Nggak ada kan, memang. S-Class tuh Iya. harus punya yang itu. Iya. Boleh ganti nggak? Nggak boleh. Mau ganti? Nggak boleh. Lupa ada mobil itu. Dah, oke. ganti. Om Mobi pilih ini. Kalau Mau menurut ganti. saya ini S-Class ya S-Class bagus, Iya. tapi bukan S-Class yang menatap masa depan. Enggak, ya, tapi mau ganti. Kalau mau ganti. saya Mau ganti. bukan S-Class. Kalau di Mercy itu ada satu keluhan, harganya mahal dan pesaingnya banyak. Bahkan sekarang dari Cina juga banyak, tapi ada satu yang masih susah tersaingi dari Mercedes-Benz adalah G-Class. Iya, mau ganti ini. Ini adalah produk Mercedes-Benz yang masih benar-benar Mau ganti ini, ganti dari ini. rute enggak udah pilih S-Class tadi. Enggak, lupa ada ini. Ini. Dan ini bukan G63, berarti lebih empuk. Iya, lebih empuk karena G itu kita terlalu dicekokin sama G63. Sebenarnya ada yang versi yang lebih civilized. Iya. 1, 2, 3. Nissan. Haha, ada X-Trail e-Power, ada Serena e-Power, ada Kicks e-Power, ada Nissan Terra. Kalau saya yang paling favorit di sini menurut saya ketika harus memilih salah satu Bawa pulang mobil apa? bawa pulang ya, X-Trail. Kenapa, Om? 7-seater, Iya. all-wheel drive, Iya. hybrid, Harganya 795. lebih rendah dari CR-V. CR-V nggak dapat all wheel drive. Iya, dan 5-seater. Ini lebih canggih mesinnya. Iya. Canggih, maksudnya Honda juga canggih, dia hybrid juga. Ini tapi ini paralel. Iya. Series. Iya. Kalau yang di Honda mestinya lebih hemat dari ini. Tapi ini all-wheel drive. Nissan Patrol nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya butuh boleh juga saya pilih itu. Udah paling sama. Patrol tuh masuk Indonesia dong. Sama, lihat mana coba pakai perasaan di sini, nggak pakai logika mana. Nah, perasaannya all wheel kenceng dong dia. Ya udah, oke, sama kan. Aduh. Mobil favorit kami sama Nissan X-Trail e-Power e-Force. 1, 2, 3. GAC. GAC. Apa panjangannya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ini tanya. Kepanjangan GAC apa, Mas? Tuh, nggak tahu juga. Yang jual. Nggak tahu juga. Dia. Oke lah. Yang penting di GAC ini ada Ion dan ada Hype-Tech. Ya. Sekarang saya akan memilih mobil dulu. Siapa duluan? nanti. Nih mobil itu yang di atas panggung tepatnya. Kamu udah pernah nyoba? Spesial sekali. Sudah dicoba Jakarta sampai Semarang, Om. Tanpa ngecas tengah jalan. Jadi beneran 500 kilometernya beneran. Miss dikit 488. Sampai mati. Nggak sampai mati. Kalau terusin sampai mati, sisa range-nya tuh 50 kilo. Kita masih bisa 430-an. Oh, tapi kan biasanya masih ada itu lagi kan, masih ada spare lagi kan. Jadi emang- lagi. Ini beneran range-nya, nyamannya luar biasa, kencang. Tapi ini adalah Ion yang paling kecil. Ion yang paling kecil dari semua ini pengen bawa pulang ini dan sudah kami pesan. Maaf ya, saya juga udah. Enak aja, mana Saya buktinya? juga- Mana buktinya? Ada Nggak ada buktinya. ada Nggak di buktinya. sosial media. Saya juga pilih ini. Bentar. Unbelievable nyamannya. Warna apa? Nah, ada deh. Antara dua. Kok belum tentuin? Ini Hijau ini. atau itu.
Oke. Mobil yang ini. Itu. Silver. Ya. Ih, biasa banget. Ih, biasa Warna banget. bisa berganti tiba-tiba tengah jalan. Maksudnya kita bisa Tapi enggak, anyway, saya pesan bukan buat saya. buat istri Hadiah lagi. buat istri, Emang hadiah buat kedoknya istri. itu luar biasa. Iya, the best. Mudah-mudahan cepet nyampe. Ya. Senang kita. Pindah, 1, 2. Kamu udah gini tadi? Ini pasti. Udah ini. Ya, udah pesan. Oh, kirain. Jadi haptek nggak? High-tech ada di rumah. 1, 2, 3. Volkswagen. VW, mobil rakyat yang harganya kurang merakyat. Ya rakyatnya rakyat. Karena sudah jadi mobil mewah. Jerman. Oke, di sini hanya ada 2 mobil, Tiguan Allspace dan VW ID Buzz. Dan saya yang menentukan lebih dulu, sudah definitely jelas mobil favorit saya di booth VW adalah ID Buzz. Warna biru. Ya. Ya, warna Udah. biru ya. Enggak yang Ya, warna biru. udah, No, terlanjur ini cuman sebut. Kak, Udah, saya nggak bilang. Udah. Daripada biru, saya masih mendingan yang kuning. Warna biru. Enggak, ini warna paling aneh. Enggak, warna paling bagus. Warna Doraemon. Warna paling bagus itu putih Ya. hijau. Ya. Saking lakunya udah nggak ada stok, nggak dipamerin di sini. Ini dua-duanya punya, Iya, makanya. Hah? Makanya aneh banget. Kok aneh sih? Lah, pasti salah satunya akan jadi yang paling tidak disuka kan? Itu Tapi dia, dibeli. betul. Oke, kita pindah. Iya, sama pilihannya. Tuh. 1, 2, 3. Audi Vorsprung durch Technik. Apa artinya? Advancement through Technology. Q8 sih, pengen Q8 sih. Ya udah Q8. Q8 pengen ya. Satu basis sama Urus. Iya. Tapi lebih pelan dari Urus. Iya. Bentuknya nggak mirip Urus. Iya. Tapi harus bilang ke orang-orang. Harganya seperberapanya Urus. Iya, oke. Karena mobil ini tidak berusaha menjadi Urus, tapi Iya. masalahnya adalah pemiliknya. Nanti om mobil bawa mobil ini, lo pakai apa om? Q8. Ini satu basis lo sama Urus, harus diceritain ke semua orang. Iya. Ini satu basis Iya. lo sama Urus. Iya. Satu basis Urus. Ya, tetap. Apa pilihan Fitra? Kalau saya Audi udah jelas. S-Class 7 Series udah terlalu canggih, udah terlalu banyak elektronik. Aduh. Ini yang paling klasik, yang paling kelas. Saya selalu suka sama A8. A8 tuh bentuknya nggak macam-macam. Iya, tapi mungkin gitu. bukan yang paling canggih, bukan yang paling nyaman, tapi paling Iya. kelas gitu. Ya. 1, 2, 3. Polytron. Merek asli Indonesia. Ini ada yang tipe 20 inci velgnya. Bukan TV ya. Ya. Polytron Anda, TV, AC atau mobil. Senang sekali akhirnya Ini Polytron 20 punya ya? mobil. Iya. Nah, tapi sayangnya hanya ada Polytron G3 ya. G3 dan G3 Plus itu Iya, beda range. Beda range gitu. Jadi kami tidak bisa memilih mana yang paling favorit. Berharap Polytron kedepannya bisa semakin berkembang dan menawarkan banyak model. 1, 2, 3. Ford is back. Yes, senang sekali rasanya. Ford akhirnya ikut Tahu pameran ada lagi. Mustang. Iya. Ah, Nah sekarang cuman ada 3 di sini. Cuman ada Ranger, ada Ranger, Everest, Everest, dan ini yang terbaru ada Mustang. Mana mobil yang paling kami favoritkan? Tadi waktu di Audi terakhir, yang milih mobil favorit pertama itu Om Mobi. Oh ya, Sekarang artinya saya. oke. Mobil yang paling saya suka di booth Ford adalah jelas Ford Ranger Raptor 3.0 V6. Om, emang udah nyoba? Belum, tapi dari tampangnya saya suka, dari mesinnya saya dengar dari teman saya Siapa? ada ngeselin orangnya, tapi kata dia enak. Kata Om Mobi. Ya udah. Tapi ini mobil favorit saya. Paling Om Mobi niru-niru. Mas, enggak niru, udah pasti ini pilihannya. Kita ke Jangan deket-deket, nanti keikut Om. Yeah. Kalau dia ikut gimana? Yeah. Tuh. 1, 2, 3. Gili. Haha, kita tinggalin dulu Om Mobi karena kita ke hall 11 ke booth-nya Blackview, dashcam andalan saya, dan ada produk baru yang menurut saya sangat tepat guna. Jadi kita tahu sendiri betapa pentingnya dashcam untuk merekam kejadian tidak terduga. Tapi kadang-kadang kalau mobil diparkir lama, dashcam karena dia merekam sekitar, itu mengambil listrik, dan kadang-kadang kalau ditinggal beberapa hari, listrik di mobil itu akinya suka soak, jadi nggak bisa di starter. Nah, sekarang sudah ada Blackview Elite 8 yang dia sudah punya fitur power saving parking mode, di mana ketika mobil itu parkir, listriknya hanya 1 miliampere.
Sehingga dia bisa bertahan sampai 2 bulan tanpa menguras aki terlalu banyak. Tapi perekamannya juga nggak perlu khawatir, karena ketika ada terjadi sesuatu, ada benturan, dia tidak sampai 1 detik langsung kameranya aktif dan merekam. Konsumsi dayanya di bawah 1 mA, ada sistem voltase cut off otomatis. Benar-benar ini cocok buat Anda yang punya mobil yang mungkin sering diparkir, terutama mobil listrik atau mobil otomatis yang kalau misalnya aki soak nggak bisa didorong. Kualitas gambarnya juga sangat baik dengan resolusi 2K. Dia sudah dilengkapi dengan dual HDR dan memiliki sensor Sony Starfish 2 dengan teknologi ultra low light. Jadi ini bisa dilihat di sini perbedaannya dengan dashcam lain. Dia itu bisa merekam dengan jernih, termasuk warna itu di kegelapan sampai 0,03 lux. 0,03 lux itu bagaikan di bioskop tanpa layar menyala, atau kita di pedesaan tanpa ada terang bulan. Segitu gelapnya dia masih bisa merekam dengan baik. Dan kita juga tahu Blackview ini selain tahan panas sampai 80 derajat Celcius, konektivitas ke aplikasinya di handphone juga sangat-sangat mudah. Seamless connection. Orang awam sekalipun bisa, bahkan kita buat mengunduh hasil rekaman dengan kualitas terbaik hanya butuh waktu 10 detik. Blackview juga sudah belasan tahun di Indonesia, jadi merek ini sudah sangat-sangat terpercaya, reputasinya sangat baik. Dan dia juga warnanya premium black, lampu LED-nya bisa dimatikan sehingga desainnya stealth alias sangat tersembunyi. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa ke Instagramnya Blackview di @blackviewindonesia atau ke website mereka di www.blackview.co.id. Sekarang kita langsung ke booth berikutnya. Masih belum kelihatan orang tua ubanan. Ya Allah, nggak usah goda-godain. Dah, ada. Saya dari tadi ada di sini. Tadi jalan-jalan bentar. Oke, ini adalah Geely. Geely, cuma ada satu pilihan. Tapi salesnya banyak banget di sini. Salesnya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak 10. sekali. Sedangkan yang dijual 1. Tapi ini Geely bagus EX5, loh. ya. Satu mobil, satu penjaga. Iya. Kamu jagain ini. Tuh. Hanya EX5 aja, jadi kami tidak bisa menentukan ya, tidak bisa memilih ya, karena hanya ada satu pilihan. Jadi kita langsung pindah lagi. Itu deket banget lagi. Oke. 1, 2, 3. Mini. Yang tidak mini-mini amat, udah pada gede-gede mininya. Ya, dan di booth Mini ini mereka menampilkan produknya, line-up-nya lumayan lengkap, termasuk JCW mereka. Iya, ada yang limited edition juga 66 tahun. Dan untuk produk paling favorit di sini, Masih aneh. Om Mobi duluan lagi yang milih. Produk yang paling favorit ini mungkin beda sama Om Fitra, karena kami memilih Mini 3 doors John Cooper Works Electric. Udah John Cooper Listrik. Works, kenapa mesti elektrik? Ya. Om, No, udah ini- nyoba? Belum. Tenaganya instan, kencang. Ah. Tapi tetap dia belum ada teknologi seperti di Ioniq 5N yang yang gearshift pakai juga. suara Suaranya pun apa? kayak suara Listrik gitu ya, suara robot. Iya, suara robot gitu ya. Jadi feel itu yang hilang. Kencang sih kencang. Iya. Udah coba emang? Udah. Ayo. Kalau saya mirip sama Om Mobi, tapi perbedaannya cukup signifikan, Nah, yaitu kan Mini pasti John beda. Cooper Works 66 years, Om, tapi yang bensin. Om. Ini lebih pure internal combustion engine, JCW loh kita ngomong. 1, 2, 3. BMW. Sheer driving pleasure. Ini ya, milih yang paling disukai susah, milih yang tidak disukai juga susah. Iya, Semuanya tuh hampir semuanya sama. bagus. Pengennya. Tapi akhirnya kita harus pilih mana yang kita paling suka. Ini Om Fitra duluan ya? Iya, saya duluan. Oke. Mobil yang saya paling suka di BMW ini adalah M3 Touring. Om. Ini mobil Sama aja sama M3 biasa, Iya. cuma wagon. jadi bentuknya unik. Buat keluarga gampang minta izinnya karena wagon. Nggak ini, gitu, nggak gitu. dan ini saya udah pernah pakai keluar kota Om, sampai Enak ke ya? Anyer. Bantingannya Keras. capek. Tapi nggak sekeras M3 biasa. Oh, lebih empuk. Lebih empuk sedikit. Sedikit hampir nggak kerasa Cuman bedanya. effortless banget ke luar kota, dan kepraktisan kita tetap bisa bawa barang banyak. Dan Nggak, tapi ini keren sih maksudnya. Keren. Cuma ada bagian ini, bagian paling nggak suka bagian ini aja nih. Kenapa Ini tuh tuh? kayak Iya, ini harusnya ada lanjutannya gitu loh, nggak Oh, di patah pintunya begini. ya. Itu aja. Iya. Cuma bagian itu aja. Sebenarnya mobil ini tapi Tapi sama. Ah, ya udah deh.
Ya udah sama emang, ini yang menarik, paling menarik. Oh. Nah, pindah. 1, 2, 3. Baik sekali. Sudahkah Anda menjadi orang baik hari ini? Iya, kita harus menjadi baik. Ya. Mana yang terbaik? Mana mobil yang paling baik menurut Om Mobi di Boot Sebenarnya Baik? gini, ini kan menurut perasaan ya, Iya. bukan menurut logika. Melawan Kita punya. fakta bahwa ini seperti Jeep wannabe Ini bang bukan Jeep wannabe. dengan harga sepertiga. Harga sepertiga. Kalau Jeep wannabe pasti depannya ada solid axle gitu. Ini depannya independen. Saya kok kalau disuruh misalnya Om Mobi nggak beli return, nggak beli segala macam gitu ya, saya tertarik sama ini. Ini pasti lebih hemat. Ini udah pernah kita coba. Oke. Ya, bukan yang di Indonesia aja. Oke. Di dulu waktu di Cina. Beijing Iya. kita cobain ini. Iya. Harganya di 400-an. Ya, masuk akal secara Masuk logika. akal, ya kan? Tenaganya gede, 400 HP. Masuk akal lagi, lebih masuk akal lagi harganya. Iya. Jadi Versinya dong, klaimnya dong. 685 Nm klaimnya. klaimnya. Tapi itu harus kita buktikan Ya. nanti di sini. Tapi minimal ini mobil baik yang paling modern dan kemungkinan besar ini baik yang paling nyaman. Ya, nyamannya oke banget. Mungkin kalau saya tahun ini adalah ini yang paling favorit. Walaupun saya punya baik BJ40 dan suka dengan mobil itu, tapi kayaknya ini saya lebih favorit. 1, 2, 3. Toyota. Go Beyond. Ini biasanya kita bikin syuting begini ya. Ini kan terakhir nih. Iya. Ini sekarang Toyota di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Sekarang siapa yang milih? Tadi baik kan Baik siapa duluan? saya duluan Udah tadi. lupa. Jadi Om Mobi sekarang. Sebenarnya pengennya yang ini nih, yang GR karena ada locker depan. Bagusan yang belakang. VXR Om. Enggak lah, ini buat Bentuknya, off-road, iya. buat off-road ini. Ya udah, jadi Toyotanya mana? gede. Yang Ini Land Cruiser LC. Ah. Emang dari dulu suka LC ini. kita sih, cuma Ya. belum kebeli aja. Menurut saya mobil yang paling saya suka di boot Toyota ini adalah Toyota Rangga. Om. Hilux Rangga. Om, ini tuh buat kebutuhan rakyat. Ini tuh gantinya kijang. Kenapa ada kijang buaya di situ? Oke. Karena buaya itu gantinya Digantinya ini. Ini adalah Iya. buaya baru. Yes. Ini harusnya namanya Rangga Buaya. Ya enggak juga. Kan buaya udah di sana. Kan bentuknya juga nggak kayak buaya. Ini apa? Lele. Kenapa saya suka mobil ini? Toyota kebanyakan produknya itu biasa-biasa aja. Ini ya, juga ya irit, ya nyaman, Ya, awet. ya, awet. Ya, tapi nggak ada sesuatu yang wow. Tiba-tiba Toyota bikin mobil komersial dengan bentuk seperti ini. Mobil komersial yang bisa dijadiin mobil hobi. Itu yang paling saya salut dari Toyota. Makanya saya ambil juga. Jasa. 1, 2, 3. Honda, the power of dreams. Mimpi aja terus. Tapi saya langsung aja produk Om Mobi dulu lagi. Oke, dari semua line up Honda di sini yang rasanya pengen dibawa pulang itu adalah Honda Stepwagon. Akhirnya ini pertama kali masuk resmi di Indonesia loh, dari zaman ke zaman. Dan yang mengagetkan mobil ini harganya di bawah Serena. Itu dilawannya begitu loh. Dan keistimewaan mobil ini memang dia tengahnya itu bisa dimundurin banget sampai, dan ada apa? Leg rest-nya. Ada crash-nya. Sama belakang itu bisa dirasain Bisa ke rata lantai. lah, masuk ke dalam. Cuman bentuknya bagusan Serena, Om. Iya, ini bentuknya lebih klasik kali ya. Ya, Coba mana? tingkat aja sama. Produk paling favorit dari Honda. Tadinya mau Civic Type R, nggak dipajang di sini Type R. Ah, kenapa nggak laku ya? Udah habis mungkin barangnya. Pindah, 1, 2, 3. Lexus. Wow. Penuh kemewahan. Itu launch dalamnya keren banget loh. Ya. LC. Yang baru LC 500H sama LX 700H. Kalau saya suruh pilih yang paling favorit Apa? dari Lexus 700H, Om, 4-seater. mobil segede gini. Setara 7000 cc hybrid 4-seater. Mobil begini isinya cuma 4 orang, nggak masuk Yes. akal deh. Kalau mau beli kalau pakai 7 orang beli Alphard aja atau LM. Ini udah lawannya Range Rover, tapi dengan harga lebih murah dari Range Rover. Cuma berempat, tapi segede gini. Pasti Om Mobi pilih yang sama. Lihat ya. Ini mobil yang ketika hari ini tidak mampu beli, yang kita akan bilang, ku tunggu bekasmu. Tapi bekasnya sebagai hybrid loh. Iya, nggak apa-apa, kita beli baterai aja, ganti baterai. Luar biasa. 1, 2, 3.
Mazda. Zoom. Mazda. Bukan. Jin Baitai. Jin Baitai. Oke, sekarang harus mobil dulu ya, nentuin mobil yang paling favorit. Mazda 6 Wagon. Betul, tapi udah agak out of date juga ya sekarang. Udah out of date, cuma ini harus ada barunya. Iya, harus ada barunya. Kalau saya paling suka CX-8. Sebentar deh. Paling suka nih. Ya, Bukan kuno amat sih, cuma tapi dalamnya the best. sekarang udah 2 digit, Om. Ini masih nyaman. 1 digit. Dan ini believe it or not, lebih nyaman daripada CX-60. Ah ya, yang salah di CX-60-nya. Yuk pindah, 1, 2, 3. Cherry ini besar sekali. Menurut saya, yang paling saya suka dari Cherry ini adalah Cherry Tiggo 8 CSH. Kita udah nyoba sampai Bali. Sampai Bali nyampe 1.300 kilo lebih. Sampai ya. Oke. Dan terutama nomor 1, harganya nggak nyampe 500 juta. Harga nggak nyampe 500 juta. Lihat ini berapa banyak yang ngubungin. Tapi kalau kami nih nambah, nggak dikit sih, nambahnya lumayan. Karena nambahnya lumayan, makanya nggak saya pilih. Tapi range elektriknya aja murni 180 kilo, Om. Tapi 200 Baterainya juta bedanya. 34 kWh. 200 juta, hampir 200 juta bedanya. Ya. 39. 38 karena 499 yang ini masih 600. Ini adasnya bagus banget. Itu juga 38 juga. Ini much better. 1, Nah. 2, 3. Daihatsu sahabatku. Oke. Di sini ada produknya lumayan gede. Akhirnya lumayan gede Daihatsu dan lumayan banyak. Daihatsu selalu gede. Enggak. Biasanya tahun lalu apa cuma 4 mobil apa 5 mobil itu juga existing produk. Bootnya gede, isinya yang enggak. Oke, sekarang kita pilih mobil yang paling favorit di sini. Sayangnya mobil duluan. Nah, yang paling kami suka di Daihatsu itu sebenarnya adalah yaitu Peru 2 MiFi. Peru 2 MiFi Daihatsu Sirion. Lega dalamnya. Lega, suspensinya enak kan tuh. Ini agak underrated aja sini mobilnya. Underrated, terlalu underrated ini mobil. Oke, mobil pilihan yang cukup bagus. Tapi kalau saya ada yang saya lebih suka lagi di Daihatsu ini adalah ini. Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Produk hybrid pertama dari Daihatsu. Gini Om, ini tuh telat. Iya, tapi ya Daihatsu memang tidak dibeli untuk kencang. Telat. Oh, telat. Ya memang telat sih. Cuman at least ini hybrid pertama Daihatsu menunjukkan Daihatsu ada aromanya mau berkembang lah, bergerak iya. sesuatu lah. Iya, Ini produk penting buat Daihatsu. iya, ya telat aja masalahnya. Telat, harganya tapi berapa ya? better late than never. Harganya berapa ya? Nah itu kita mesti tanya tuh. Ada gede banget Om, 239. Mana? Harganya 239. 293 ya Allah kok 239, 293. Sorry, ini kebalik kacamatanya. Masih oke loh. Cherry oke. Tiggo Cross berapa kemarin? 300 lebih dikit ya? Iya. 319. 319. Oke loh. Oke lo, iya bener. Ini nggak mau pindah dari MiFi ke sini. Sebentar. E-Smart Hybrid. Ini hybrid murni apa 48 volt mild hybrid? Pertanyaan bagus. Coba di itu dulu. Lihat dulu. Buka aja kapan sini? Ya udah oke. Full. Oh iya bener, full hybrid. Full hybrid. 3 silinder. Yes. Jadi ganti ini. Hah? Apa? Ganti pilihan jadi ini. Enggak kan nggak bisa ganti, udah lah. Apa-apa. Oke. Jadi itu. Rocky Apa-apa. Smart Tadinya Hybrid. underestimate kirain mild hybrid, tapi ngomong hybrid biasa aja kayak gitu loh. Kita sekarang pindah lagi 1, 2, 3. Hari lagi Morris Garage. MG. jangan Wih. sampai ketinggalan Oke. promonya ya. Sekarang mobil dulu. Saya dulu menentukan. Oke. Kasih tahu promo dan benefitnya. Mobil dari MG for EV. Kita yang lanjut ke paling promo saya yang suka adalah Gendong boneka semua gitu. MG Cyberster. Om, Inilah MG yang paling MG. Harganya Om 1,7. Iya memang ini Dibilang mobil cantik bisa, permasalahannya adalah karena dia full elektrik ya. Iya, dan pintunya itu ribet, kenapa nggak dibikin biasa Nggak aja ribet, gitu loh. pintunya tinggal tombol. Ya itu nggak masalahnya, ribet. kalau ini
itu juga Cuma ada dibanding MG yang yaitu lain ya, ada MG itu memang napasnya tuh Dia mobil juga sport. sama Ya. sama Jadi ini adalah MG yang paling MG, bukan yang kayak paling gitu-gitu. menarik. MG yang paling menarik perhatian saya. Nah. Nggak ada lagi MG yang lebih menggoda saya dibandingin ini. Mendingan MG yang itu. For EV. For EV, tapi lihat dong remnya. Iya, tapi kan tuh nggak dijual. Iya, sayangnya nggak dijual. Yang X-Power kan, X-Power. nggak dijual. Juga ada bunga 0% untuk Dan cicilan punya mobil listrik 500 sampai tapi bentuknya kayak gitu loh. Dengan bentuk kayak gitu bisa nyalip supercar coba. Emang ini mobil karena listrik nggak ada suaranya. Posisi duduknya agak terlalu tinggi. Iya. Tapi tetap aja ini MG yang paling MG. Ya. Oke, ini yang dari semua di MG yang pengen gua pulang ini. Oh mau juga. Iya. Coba mau apa lagi? Gini, masalahnya ini nanti yang di bagian tidak suka ya. Ya. Oh ya Kak Sasha. Oke, kita pindah. Selain kita Satu, ada 12 mobil di booth MG dua, ini, tiga. aku mau ngasih Suzuki. Suzuki. Aduh, udah tahu lagi apa? Oke, sekarang harus saya dulu Udah tahu. yang menentukan mobil mana Siapa? yang saya paling favorit dari Siapa Suzuki. duluan, Bang? Tadi kan MG udah Om Mobi duluan ya. Om Mobi duluan tadi Cyberster. Oke, Masa sih? mobil yang saya paling favorit di Suzuki adalah Fronx. Aduh. Ya gini. Ini no brainer milih ini. Iya, No brainer. emang no brainer. No brainer. Bentuknya keren, bawanya enak, hemat, hemat, terus ya. komplit. Yes, komplit gitu ya. Ini benar-benar produk segar lah dari Suzuki di Iya, Fronx keren ini. enak. Terus CKD Indonesia CKD Indonesia. luar biasa. Harga reasonable. Walaupun ini bukan hybrid ini ya, ini dia mild hybrid ya. Iya, mild hybrid. Bukan makanya nggak bilang hybrid yang full Iya. gitu. Intinya buat biar mesinnya mati lama aja, Iya. lebih lama lagi. Nah, Kita pindah. kalau mobil belum Sama kan? sama. Ini kan no brainer dibilangin. Oke. 1, 2, 3. Wuling. Wuling yang tadinya salah satu pelopor mobil listrik Cina di Indonesia sekarang mulai tergempur-gempur. Mulai terbenam. Tapi tentu saja ada produk yang Tapi- paling kami favoritkan dari booth Wuling ini. Iya. Oke. Yang pertama Om Mobi dulu yang pilih. Masa? Iya, tadi kan Suzuki saya dulu yang pilih. Itu Mitra udah bisa dipilih belum sih? Udah bisa dibeli belum sih? Mitra udah? Hah? Mitra kayaknya udah. Mitra udah, cuma Mitra. coba lihat dulu. Nih ya. Mas, nih daripada motos nih bisa tanya sesuatu. Ini Mitra ya? Iya. Mitra dijual harganya berapa? Yang rem 3 minibus Hah? 300 km 3 kilo? 17 juta. 317 juta. 400 kilometernya 344 juta. Oh, ini pantas nih. Oke. Nah, ini modifikasi kan? Modifikasi. Setelah Kalau Darion dimodifikasi, ini? nah, Darion harga resminya sih belum keluar Om. belum ada, belum dijual. Udah ada estimasi di 400 jutaan. Oke. Yang full EV. Plug-in hybridnya 500 Ya. juta. Oke. Oke. Ini setelah dimodifikasi seperti ini, garansinya hilang atau enggak? Jujur untuk Mitra EV itu lifetime-nya belum bisa dipastikan Om. Ah, Jadi belum ada kepastian garansi. pastinya untuk lifetime warranty apakah sama dengan EV yang lain? Oh, ini belum ada paketnya ya? Ya, Tapi harganya 300. Harganya sudah ada. 317, 344. Oke. Oke, Makasih. makasih. Jadi ini pilihan Nah, Om Mobi. Iya, Mitra ini EV. kan gini. Di DFSK ada Gelora. Iya, iya. Ini tuh barangnya lebih gede daripada Gelora nih. Iya, iya. Harganya mirip-mirip. Iya, iya. Eh? Jadi Mitra EV. Mitra EV. Oke. Kalau saya masih tetap kalau di Wuling Apa? Cloud Cloud. EV. Iya. Hah? Cloud EV. Bentuknya menarik, dalamnya luas banget. Harganya udah nggak masuk akal. Harganya sekarang. pasti sekarang berkurang. Coba udah aja nggak tanya. masuk akal. Cloud EV berapa sekarang harganya? EV ini 365 juta. 365 tinggal Hah? Kita beli bingo aja tuh berapa? 400. Tinggal 365. 365. Ya kan jadi reasonable kan? Ya ampun. Jadi ini. Oke. Wah, paling favorit saya di Wuling. Oke. Lanjut. Ya, makasih ya. Pindah. Dengan penuh kesakit-hatian. 1, 2, 3. Denza. Hanya ada satu model. Denza D9. D9. Jadi Udah itu aja. nggak ada yang bisa kita pilih mobil favoritnya karena Nggak cuma ada. satu model. Moga-moga kedepannya lebih banyak produknya. Denza yang lain, mari berdenza. 1, 2, 3. Jayco. Jayco Jaeger Cool.
Iya, itu panjangannya. Iya, katanya. Jagger tuh jagoan gitu. Jagger tuh bukan yang penyanyi itu ya? Itu mic. Mic tuh bukan yang buat nyanyi ya? Oke, itu terus. udah. Oke, sekarang karena tadi di Wuling itu yang saya duluan. Nah, sekarang kami duluan. Oke. Enggak, di Wuling nggak mobil duluan. Di Oke, mobil. ya, oke, lupa. Produk yang saya paling suka dari Jayco adalah Jayco J8 SHS Aduh. Ardis. Om, belum sempat kita coba, Om. Kita waktu itu nyoba yang 530 HP, kencang, all wheel drive, kencang. range listriknya 180 km. Ya. Kenceng. Range totalnya 1400 km. Dan ini memang sama Chery 39 CS1 satu basis. Iya. Tapi Jayco tuh ada bedanya mewahnya di dalam tuh. Ini SHS ya? SHS ini cuma Ardis saja. Ini Ardis saja, bukan yang SHS. SHS Ardis yang mana ya? Pokoknya yang saya suka adalah yang SHS Ardis. Ini Jepang atau Eropa, Om. Kalau punya mobil speknya kayak gini, Harganya berapa harganya bisa miliar? di atas 2 miliar. Iya. Enak. Ini Iya. mobil proper. Cuma minusnya satu sih, Om. Apa tuh? Ini nggak captain seat. Iya, emang. Coba captain seat. Iya. Ya. Anyway, Oh, mobil apa? sama pilihan. Sama. Ya udah. Cuma saya nggak captain seat aja. Kalau mau bisa tukeran seatnya tuh tukeran seatnya deh. Oke. Nah, tapi nih ya. 1, 2, 3. Mitsubishi. Mitsubishi. Ini udah tahu nih apa milihnya nih. Ya, jadi sekarang yang milih duluan adalah Mobil. Bener kan? Oke, apa mobil favoritnya di Mitsubishi? Sudah jelas, sudah jelas. Favorit kami adalah The Destinator. Ya, ini no debat ya. Karena kelihatannya Mitsubishi ini belajar banyak dari kegagalan di X-Force. Iya. Oke, X-Force waktu itu harganya agak mahal, Ya. fiturnya kurang Komplit. banyak, komplit. Ini tiba-tiba udah mobil lebih gede, harganya mesinnya bertenaga, fiturnya lengkap, dan harganya bahkan menghancurkan X-Force sendiri. Ini satu lagi, suspensinya Om Suspensinya lebih ya. empuk daripada X-Force. Yes. X-Force memang lebih compact ya, lebih Iya. enak di setir sendiri gitu. Iya. Tapi ini membuktikan bahwa Mitsubishi pun mau melakukan perubahan. Ya, memberikan semuanya yang terbaik Luar biasa. dengan harga yang terbaik juga. Ya, jadi milih apa? Luar biasa. Destinator. Itu no debat kalau itu. Oke, ada satu lagi. Apa? Nggak pindah kan? Pindah kan? 1, 2, 3. BYD. Bangun mimpi Anda. Build your dreams. Ini booth rame. Lebih kelihatan orangnya daripada mobilnya karena Makanya. ini booth ramai di Gias. Berkat satu mobil. Iya. Atowan. Oke, nah sekarang kita harus memilih mana mobil paling favorit dan paling tidak favorit dari BYD. Ya, BYD ini ada banyak line up sekarang. Atowan, Atto 3, iya. Sea Gull, Sea Lion, Seal, sama Dolphin, M6. Ya, oke. Nah, sekarang yang harus saya dulu yang milih. Iya. Dan saya harap mobil nggak lagi-lagi niru-niru Ini saya. udah ya. pasti deh, udah pasti Karena sama. Produk yang Ini udah pasti saya sama. paling favorit di booth BYD adalah Atowan. Ini luar biasa. Mobil seproper ini, mobil dimensi seperti ini, tenaga seperti ini, 5 pintu, bisa dan range sejauh ini ya, bisa sampai 400 kilo, harga di 300 kecil, bahkan ada di 200 kecil, bahkan ada yang 195 juta rupiah. Iya, jadi ya sama. Tidak hanya bikin mobil listrik yang lainnya Iya. panik, sampai LCGC pun bisa terancam sama Iya. ini. Om coba. Udah nyoba ini? Belum. Oh, belum. Enak nggak? Lebih enak dari Bingo. Lebih enak dari Bingo. Iya. Oke. Dan ini desainernya juga nggak main-main, Wolfgang Egger. Iya. Orang Jerman yang biasa ngedesain mobil-mobil Jerman. Jadi ini, ayo mobil pasti sama. Iya sama. Oke. Long Atowan range ini. tapi. Iya. Yang ini sama, yang long range. Tiru-tiru. Luar biasa. Rusak. Oke. Semuanya rusak. Bingo yang udah kita pikir pantas waktu itu beli. Iya. Jadi begini. REV rusak, merusak semuanya. Oke. Harusnya Sekarang- paling dibenci nih. karena merusak yang lain ya. Iya. 1, 2, 3. Wah, Selesai juga.
Ini merek terbanyak yang pernah ikut Gias. Bener-bener kita seneng banget. Makin banyak merek yang masuk ke Indonesia. Ya. Persaingan harga membuat konsumen dapat mobil lebih terjangkau. Tapi kami juga berharap semua merek bisa bertahan terus di Indonesia. Bersaing sehat, ya. Jadi semua orang senang. Ya. Nah, di sini kami akan memilih mobil mana yang paling favorit dari semua mobil yang favorit dari tiap booth. Iya, apa ya? Tapi Masih mikir soalnya. Silakan dipikir dulu. Tapi sebelumnya pengen rasanya kita itu punya jalanan yang memadai, infrastruktur yang memadai untuk mobil-mobil yang kita pakai atau kita beli. Nah, salah satunya yang bisa membuat jalan kita rapi, teratur, jalannya halus, tidak rusak adalah jika pemerintah memiliki uang dari pajak untuk melakukan itu semua. Artinya, kalau kita berani beli mobil, kita harus berani untuk bayar pajaknya. Dan kalau ada dari kita yang belum sempat bayar atau nunggak karena alasan apapun, sekarang ada pembebasan sanksi pajak atau dendanya. Jadi dari tanggal 14 Juni sampai 31 Agustus 2025 akan ada penghapusan sanksi PKB dan BBNKB dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi terutama buat Anda yang tinggal di DKI Jakarta. Info lengkapnya Anda bisa lihat di sosial media @humaspajakjakarta atau ke website di www.bapenda.jakarta.go.id. Jadi pastikan mobil yang kita pakai itu tetap membayar pajak sesuai dengan waktunya supaya jalanan kita bisa makin halus, jalanan kita bisa semakin rapi dan lancar. Semoga uang pajak dari kita juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita lagi nantinya. Nah, pilihan mobil bisa beda-beda, tapi Jakarta yang lebih baik itu adalah perjalanan kita bersama. Udah selesai mikirnya? Dah. Dah? Oke. Jadi sekarang saya dulu. Oke. Karena ini channel saya. Oke. Mobil paling favorit saya dari seluruh Gias ini adalah Mitsubishi Destinator. Destinator. Kenapa? Hah? Internal combustion padahal dari semua Internal mobil combustion. listrik. Dia masuk ke kelas yang belum banyak disentuh orang. Ya, nggak ada lawan. Oke. Dia di tengah elektrifikasi dia pakai mesin turbo yang bertenaga dan saya udah coba kencang. Ya. Oke. Desain luar dalam Bagus. menarik. Kemudian spek fiturnya tinggi, rata kanan tuh. Semua fitur yang bisa dipakai tuh. Nah. Tapi harganya dia berani untuk kasih harga yang sangat reasonable, bahkan walaupun itu artinya menghancurkan saudaranya sendiri ya. Tapi itu luar biasa keberanian Mitsubishi untuk membuat Destinator, mobil yang bagus, spek yang bagus, mesin yang bagus, lega, nyaman dengan harga yang semestinya di atas itu tapi dibuat seperti kelas di bawahnya. Oke, itu pilihannya logis sebenarnya. Yes. Ya. Kalau mobil pakai perasaan kan? Ya, pakai perasaan. Karena perasaan kami lagi paling punya rasa pada mobil yang dari tadi kita favoritkan di dalam itu. Coba perasaannya apa? Lagi paling punya rasa ke baik BJ40. Perasaannya lagi baik. Perasaan baik-baik aja. Kenapa baik, Ya. Om? Karena ini Satu, karena selalu desain nggak terlalu original. itu original apa yang itu cuma convertible toh Iya. sama Tapi sebenarnya partsnya berbeda semua ya. Nggak ada yang meniru, mirip ya. Iya. Mirip ya. Oke. Tapi gini, begitu punya itu mobil tuh kayak ngajakin jalan terus gitu loh. Yuk mana sampai ke Jogja, ke Semarang. Itu kayak seneng dibawa jalan, kok kayak connected langsung. Bukan sama mobil yang paling sempurna, tapi yang Paling paling klop connect. di hati Om mobil. Iya, ini pakai perasaan ya. Nyambung gitu. Connected. Walaupun bukan berarti Om mobil orang baik, tapi pilihannya baik ya. Baik juga. Oke, baiklah. Ah, Jadi itu dan adalah mobil-mobil merupakan baik yang paling ganteng. Oh di no. antara Itu masih Paling debatable. bagus. Dari warna udah Paling salah bagus. ya. Mobil. Apa warna salah?
warna Nah, terbaik kenapa itu ada ikut-ikutan di warna bike Jimny? saya. Kenapa ikut-ikutan warna Jimny? Champion. Enggak warna Jimny. Jimny champion apa Enggak, itu silver dove, silver matte, Eh, bukan warna abu-abu Jimny tuh. champion, Enggak, Jimny champion. Warnanya kenapa diikut-ikutin? Enggak. Nanti bisa lihat sendiri. Kalau misalnya Anda nonton film ini sebelum hari Jumat, hari Kayaknya Jumat nggak mungkin itu deh. Ini tayang kapan? Kamis nih tayang. Kamis. Ya udah, kita tuh mau hari Kamis kita live-nya. Gak mungkin keburu tayang. Keburu ya, Ref ya? Gak mungkin. Bisa. Nggak mungkin. Ini besok tayang, hari Rabu tayang. Besok tayang. Ya. Oke, kalau nggak Kamis siang lah tayang, paling lambat ya. Jadi Kamis itu sore Iya. kita mau ada ngobrol di booth-nya Baik. Kita lihat Baik siapa yang paling baik. Iya, makanya baik Om Mobil pasti yang paling baik. No. Karena Om Fitra gini, yang bicara nggak original tuh Om Fitra. Yang original punya abu-abu tuh mobil Ya, abu-abu. kita lihat aja Golf, nanti. Oke. ya kan? Jadi Dikit lagi hampir udah panjang banget ya, itu udah berapa? Dia tuh durasinya udah berapa? Oke. Jam lebih ya? Jadi itulah mobil-mobil favorit kami di Gias 2025. Mobil mana yang paling tidak favorit di Gias 2025 bisa lihat di channelnya Om Mobi. Yes. Ya makanya nonton film channel Mobi. Capek juga loh ngerjain ini. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi, Auto Driver, Motomobi. Jangan lupa juga follow Instagram kami berdua di sini dan ada Instagram barunya Om Mobi itu Mobiviasi. Mobiviasi. Kami membahas tentang aviasi, dunia penerbangan. Ngerti juga enggak di dunia Makanya penerbangan? yang megang akunnya itu para penerbang-penerbang. Sekalian Om Mobi belajar tentang penerbangan. Iya, karena kita awam sekali nggak ngerti. Kalau sama Om sekali. Mobi masih awam nanti bisa tanya-tanya saya tentang penerbangan. Oh Nanti iya saya boleh, ajarin boleh. dia. Nah, bisa. Oke. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bye-bye. telah menonton.